Jadi kalau langkah yang realistis menurut saya Bang Karya, harusnya Bang Andrinov bilang daripada digunakan untuk IKN ya lebih baik di stop saja. Nah tinggal otorita IKN itulah berpikir ini mau seperti apa. Apakah investasi pemerintah dalam dari 2022 sampai 2024 itu mau dijadikan sangkos biaya sampah atau ini sebagai investasi. Nah tinggal mereka memikirkan itu. Kalau seandainya mereka itu menunjukkan investasi, kan dalam skemanya ada KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Itu paling besar itu angkanya itu. Kalau APBN kan 20%, kalau KPBU itu bisa 60%. Sisanya BUMN dan BUMD. Nah, saya kira otorita IKN inilah menjadi gagah ketika dia katakan kita nggak perlu APBN, kita akan carikan investor yang beneran untuk meneruskan IKN ini supaya dia tidak sia-sia. Yang kedua yang saya ingin sampaikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Pop. Terima kasih sobat sudah mampir di video ini. Semoga keadaan sobat selalu sehat, selalu semangat ya. Nah, gimana sih kalau misalnya ada uang 75 triliun yang sudah dikeluarkan tapi sampai sekarang tidak ada atau manfaatnya belum terasa buat rakyat? Kebayang nggak begitu banyak uang pajak kita tanam di satu proyek yang bernama IKN dan sampai sekarang manfaatnya ya sangat-sangat jangka panjang banget. Beda kalau misalnya subsidi LPG yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bahkan kayak mungkin sekarang MBG ya, makan bergizi gratis, bisa sampai tersasar langsung ke rakyatnya yang bisa merasakannya gitu. Jadi emang semua mau subsidi mau ini kita sebagai masyarakat justru harus tahu benar-benar hati-hati dialokasikannya. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan statement dari ILC ya, sekali masih subsidi gas LPG buat rakyat ya, hati-hati. Padahal katanya ya udah ngasih uang 75 triliun jor-joran gitu kan, berarti jor-joran lah gitu. Nah, saran apa sih yang dibahas atau didiskusikan tersebut? Yuk kita tonton. Sebelum nonton, jangan lupa untuk like dan share videonya. Oke sobat, langsung tonton saja. Itu harusnya dihentikanlah penggunaan APBN untuk membiayai IKN. Itu yang paling realistis. Mau AS, menurut saya itu yang paling penting di antara itu semua ya Bang. Mau ASN jadi atau tidak, tetapi buat publik dan kacamata keilmuan saya, penggunaan APBN di era Pak Prabowo 2025 sampai 2029 ini harusnya segera dihentikan. Itu yang paling realistis. Mengingat banyaknya program-program yang dicanangkan oleh Pak Prabowo dan ini adalah janji kampanye beliau. Makan bergizi gratis 490 triliun, mirip dengan IKN. Belum lagi 3 juta rumah, 600 ribu rupiah per orang untuk 3 juta kepala keluarga selama 20 tahun. Itu 21,3 triliun dibutuhkan untuk mensubsidi bunga dari 3 juta orang ini. Belum lagi swasembada pangan, belum lagi program food estate dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau langkah yang realistis menurut saya Bang Karya, harusnya Bang Andrinov bilang daripada digunakan untuk IKN ya lebih baik di stop saja. Nah tinggal otorita IKN itulah berpikir ini mau seperti apa. Apakah investasi pemerintah dalam dari 2022 sampai 2024 itu mau dijadikan sangkos biaya sampah atau ini sebagai investasi. Nah tinggal mereka memikirkan itu. Kalau seandainya mereka itu menunjukkan investasi, kan dalam skemanya ada KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Itu paling besar itu angkanya itu. Kalau APBN kan 20%, kalau KPBU itu bisa 60%. Sisanya BUMN dan BUMD. Nah, saya kira otorita IKN inilah menjadi gagah ketika dia katakan kita nggak perlu APBN, kita akan carikan investor yang beneran untuk meneruskan IKN ini supaya dia tidak sia-sia. Yang kedua yang saya ingin sampaikan,
menyikapi Bang Andrenov tadi, Bang Andrenov kan sampaikan bahwa ini yang paling realistis memang harus ASN ditunda. Kemarin-kemarin itu Pak Jokowi itu ngotot sekali. Sebelum saya Oktober itu 2024 itu selesai jabatan, ASN akan diberangkatkan. Saya ingat statement itu. Saya kan bukan Pak Jokowi. Iya, maksud saya adalah maksud saya adalah ambisi yang begitu kuat RI 1 kemarin, tapi kemudian tiba-tiba menjadi tidak berlanjutan. Makanya saya setuju sekali dengan judulnya Bang Karni ini. Ini memang dari statement bahwa ASN itu tidak akan berangkat atau tidak akan dipindahkan sampai jadwal waktu yang tidak ditentukan, itu adalah perpisahan jalan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dalam soal IKN. Saya katakan demikian, itu dalil yang sangat kuat karena desain IKN ini kan mengundang investor karena ada orang yang akan menghuninya. Dan orang pertama yang menghuninya itu adalah yang namanya ASN. Jadi ini sangat core dalam dunia investasi. Karena gimana pun juga kalau nggak ada keramaian, tidak akan ada profitable di situ. Nah, sementara orang pertama yang didesainnya tidak akan ke sana sampai jadwal waktu yang tidak ditentukan. Ini kan samanya sebetulnya tanda kutip kegagalan dalam IKN, kegagalan dalam investasi. Yang ketiga saya ingin sampaikan. Sebagai publik, saya merasa anggaran yang direalisasikan oleh IKN ini total dari tahun 2022 sampai akhir Desember 2024 kemarin adalah hitungan saya 75,8 triliun, Bang Karni. Anda bisa bayangkan ini jumlah yang sangat besar sekali. Tetapi apa returnnya buat publik hari ini? Nol. Tidak ada aktivitas pemerintahan di situ. Tidak ada aktivitas bisnis di situ. Artinya apa? 75,8 triliun itu kan uang rakyat dari pajak yang seharusnya setiap detik menghasilkan return, baik itu intangible ataupun tangible. Sehingga itu bermanfaat, kan gitu filosofi belanja yang berkualitas. Ini kita punya 75,8 triliun kita tanamkan di bumi Penajam Utara dan tidak mendapatkan return apa-apa. Dan ini adalah uang pajak. Alangkah berdosanya pengelola negara saat itu yang memutuskan 75,8 triliun itu dibenamkan dalam perut bumi dan kemudian tidak ada return apa-apa. Dan saya kira ini adalah satu kejahatan finansial APBN menurut saya, Bang, dalam kacamata kebijakan publik, bahwa itu adalah uang rakyat, uang kita semua. 1% uang kita kan harusnya memiliki multiplier effect buat kita juga, buat kemakmuran kita. Sementara ini karena ASN-nya juga belum ada, direncanakan, saya baca berita ini, Bang, 2025 sampai 2029 ada 48,8 triliun lagi yang akan diberikan dalam IKN ini. Nah, saya harus bicara atas nama publik. Kalau seandainya jadwalnya tidak siap, berarti akan ada 124,6 triliun yang akan dibenamkan lagi di bumi Penajam Utara itu. Apakah ini kemudian ketersia-siaan? Harus ada orang yang bicara ini, bahwa ini adalah uang kita semua. Kalau tadi kita bicara LPG aja, berapa jumlah subsidi LPG itu kayaknya buat rakyat itu dijaga betul. Lah kita ini menyia-nyiakan 75,8 triliun kemarin, tapi tidak memberikan manfaat apapun sampai hari ini buat perekonomian Indonesia. Nah itu ya sobat, jadi katanya pemerintah sudah menggelontorkan hampir 75,8 triliun dari APBN buat proyek IKN di Kalimantan Timur ya. Angka ini ya cukup fantastis ya, bukan main-main. Tapi pertanyaannya, manfaatnya apa? Sampai hari ini belum ada aktivitas pemerintah di sana, pemerintahan yang di sana. Belum ada bisnis yang berkembang ya. Walaupun kemarin ada videonya sih kayak Swiss Hotel Nusantara udah buka atau gimana gitu, masih ada ya hotel-hotel. Nah jadi dan parah lagi katanya ASN yang seharusnya pindah sebagai penghuni pertama malah belum ada kepastian kapan mereka bakal dipindahkan ke IKN. Sekarang dilihat dari skema pendanaannya, pemerintah bilang bahwa 20% dari APBN, lalu ada 60% dari skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, sisanya BUMN dan BUMD. Nah, kalau dulu
bilangnya kan investor asing ya. Sekarang beda lagi. Jadi ada pemerintah dengan badan usaha dan sisanya BUMN sama BUMD. Nah, masalahnya kalau investasi swasta nggak ada yang masuk dan APBN tetap dipakai terus, yang akhirnya uang negara yang terusan terkuras ya. Bayangkan aja ya, rencana 48,8 triliun lagi akan dialokasikan buat IKN sampai 2029 untuk pembangunan gedung legislatif dan yudikatif ya. Nah, jadi kalau misalnya di total bisa tembus 124,6 triliun. Nah, sekarang kita bandingkan dengan subsidi gas LPG yang begitu penting buat rakyat. Pemerintah masih harus hati-hati dalam menyalurkan subsidi LPG. Padahal ini kebutuhan mendasar, kebutuhan pokok ya. Sementara di sisi lain, ratusan triliun bisa dialirkan ke proyek yang belum jelas manfaatnya katanya ya. Ini yang harus kita pertanyakan, prioritas pemerintah ini sebenarnya di mana. IKN sejak awal memang membutuhkan investasi besar ya. Tapi kalau ASN aja nggak kunjung pindah, siapa yang mau jadi penghuni pertama? Katanya investor butuh kepastian, dan kalau ASN yang dijadikan jadi penghuni utama malah nggak ada, ya artinya ada tanda-tanda proyek ini bisa gagal. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita rela sebagai masyarakat di mana uang pajak kita terus-menerus digelontorkan ke proyek yang belum tentu mendatangkan manfaatnya nyata dalam waktu dekat. Tapi jika tidak beres juga, ya sangat-sangat mubazir ya, hampir 75 triliun ya sia-sia gitu kan. Ya mau gak mau harus dibereskan ya, supaya nanti kedepannya ada ya saling ada manfaat, cuman yang jangan dipaksakan, jangan buru-buru. Ya harus dikajilah dengan penuh hati-hati. Gimana tanggapan sobat semua tentang masalah biaya APBN untuk IKN ini? Yuk tanggapi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Terima kasih sobat sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.